Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu. Di pre-shuffle kamu itu ada tema Bring Love into the Situation. Jadi kayak membawa cinta dalam situasi yang kamu berada saat ini. Misalnya bekerja dengan memberikan cinta kamu untuk pekerjaan kamu, kasih hati kamu ke situ, memberikan cinta untuk pasangan kamu, memberikan cinta untuk temen kamu gitu, kayak tunjukin ke mereka kalau kamu care gitu sama mereka. Itu yang pertama gitu. Terus aku juga melihat gini, kayak kamu bisa melangkah gitu dengan optimis, dengan semangat dan apa ya, kayak melangkah aja dulu gitu, kayak setelah ini keadaan tuh perlahan-lahan terang kembali gitu. Terutama untuk kamu yang sempat berada di masa-masa gelap, masa-masa mungkin ada yang nggak kelihatan, mungkin pikiran kamu berkabut, ada situasi-situasi yang terasa gelap. Oke, keadaannya tuh seperti perlahan-lahan berubah, keadaan perlahan-lahan berbalik gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Yang pertama, tema besar kamu adalah justice gitu, keseimbangan. Jadi kalau keseimbangan gitu, kalau misalnya di periode sebelumnya itu agak gelap, sekarang kembali gitu. Kembali ada cahaya, kembali kamu bisa membuka hati lagi, optimis lagi. Jadi kalau justice itu kayak timbangan, tadinya mungkin lebih berat ke kiri. Nah, perlahan-lahan kayak yang sebelah kanan ikut ikut bergerak gitu. Jadi kanan kiri seimbang. Semoga metafor ini bisa dipahamin ya. Terus kayak ada sesuatu juga berhubungan dengan reputasi gitu. Misalnya gini, kamu yang misalnya selama ini membangun karir dalam bidang tertentu atau membangun bisnis, kayak kamu membangun skill dalam hal tertentu yang butuh proses panjang gitu ya. Dan sekarang kamu melihat apa yang kamu usahakan selama ini perlahan-lahan kelihatan hasilnya. Itu ya. Kita lihat oracle dulu karena ini yang akan menjelaskan kenapa aku bisa bilang gitu. Yang pertama, bless. Bless itu kalau di bukunya dia tuh berbicara kayak momen-momen tidak terduga di mana kamu gak nyangka itu akan muncul, terus kamu kok merasa kok bisa sih, tapi itu sesuatu hal yang bakal bikin kamu happy banget sih, kayak tiba-tiba aja gitu, semacam keberuntungan, semacam mujizat, bisa jadi juga keajaiban, juga bisa jadi. Misalnya gini, kan tadi aku sempat bahas di periode sebelumnya sebagian dari kamu mungkin berada dalam gelap, misal kamu lagi ada problem, kamu mungkin kehilangan pekerjaan, kamu kayak apply banyak pekerjaan terus kayak nggak ada yang nyangkut, atau kayak bisnis kamu kayaknya stagnan, kayak nggak ada penjualan gitu. Nah ini kayak tiba-tiba ada orang yang apa ya, memberikan tawaran pekerjaan, atau tiba-tiba ada orang yang mau invest, atau tiba-tiba konsumen kamu tuh tiba-tiba trafficnya naik gitu, penjualan kamu tiba-tiba trafficnya naik seperti itu. Kamu nggak nyangka, tapi ini akan jadi sesuatu hal yang bisa bikin kamu bilang gitu, gila gue beruntung banget, gila ini gue nggak nyangka banget, tapi dalam artian yang positif ya. Terus yang berikutnya happy happy, ini happy banget, ya udah kartunya aja tulisannya happy, seneng gitu, gembira. Jadi ada momen yang sangat menyenangkan sekitaran kamu nonton reading ini. Cuman gini, problemnya satu, ya kita lah langsung bahas ke problemnya aja ya. Nggak ada problem sebenarnya, cuman lebih kepada kamu kayak merasa di situ kan Page of Pentacles sama Page of Wands gitu, kadang di momen menyenangkan, momen tidak terduga yang menyenangkan, kita tuh suka merasa ini beneran gak sih, ini gue bisa gak sih gitu. Jadi kayak lebih kepada self sabotage gitu, kayak kamu mungkin yang berpikir apakah ini benar, apakah ini kebetulan, nanti hal ini pergi lagi nggak dari hidup gue, apakah ini gue pantas, nah hal-hal semacam itu. Karena di situ Page of Pentacles selalu page itu kayak berhubungan dengan komunikasi. Jadi mungkin ada orang yang reach out tadi ya. Karena aku melihat juga ada orang-orang yang reach out, ada orang yang datang. Terus Page of Pentacles itu seperti lembaran baru. Di situ Page of Wands temanya selalu tentang vibe-nya bersemangat, excited, seperti petualangan dan hal-hal yang menyenangkan. Tadi itu temanya vibe-nya tuh nyenengin gitu. Cuman karena di posisi tantangan lebih kepada rasa-rasa yang mungkin muncul, nervous lah, atau kayak kamu merasa ini beneran gak ya, atau kayak gue bisa gak ya, ini mungkin hanya sesaat ya, nanti hilang lagi atau pergi lagi dari hidup gue. Nah lebih kepada dialog-dialog seperti itu sih. Terus yang berikutnya breathe gitu, bernafas. Kalau kartu bernafas ini biasanya aku tuh kayak dapetin vibe uh, penonton tuh untuk lebih slow down, untuk kayak yang biasanya anxiety atau kayak ada problem, mereka tuh perlu relax dulu, calm down dulu. Tapi ini kayak aku mendapetin vibe kamu tuh sekarang bisa bernafas lega gitu, lebih bisa lebih relax, lebih chill lagi, kayak gitu. Tapi itu kayak semacam ada beban berat yang lepas dari pundak kamu, seperti itu ya.
Nih lihat tuh Justice tadi dibahas dengan King of Wands karena King of Wands itu selalu berhubungan dengan kreativitas dan pekerjaan. Lalu posisi blessingnya adalah Death. Di sini banyak banget kartu yang berulang gitu. Jadi kayak cuman akan mengkonfirmasi pesan-pesan yang sudah aku sebutkan. Death posisinya ada di blessing kamu, transformasi. Di situ ada Ten of Cups, transformasi yang akan bikin kamu happy. Transformasi yang berhubungan dengan keluarga gitu. Mungkin masa kegelapan sebelumnya itu berhubungan ada suatu masalah yang kamu hadapin bersama dengan keluarga kamu, mungkin ada konflik internal, mungkin ada sesuatu dengan orang-orang terdekat kamu, dan itu keadaannya berubah gitu. Terus transformasi karena Ten of Cups itu vibe-nya yang berhubungan dengan keluarga dan itu wish fulfillment. Jadi kayak sangat mungkin ada hal-hal yang kamu pengen lihat terwujud itu terwujud gitu. Oke. Tadi tantangannya aku udah bahas. Terus kenapa aku sempat bahas tentang masa kegelapan? Lihat yang berikutnya itu adalah moon. Moon itu kayak berhubungan dengan alam bawah sadar, rasa takut kita, programming-programming yang ada di alam bawah sadar kita. Terus bicara juga karena bulan itu selalu muncul di malam hari. Mungkin ini periode dimana kamu ada kayak kamu melakukan banyak inner work gitu ya, mengurai trauma kamu, mungkin kamu berada di masa-masa bingung gitu, kayak pikiran berkabut, mau kemana gue setelah ini, kayak gue nggak tahu ke depannya seperti apa, apakah hidup gue akan berubah, apakah ada upgrade dengan pekerjaan gue, atau adakah upgrade dengan bisnis gue, atau apakah gue akan ketemu dengan seseorang yang signifikan gitu. Di sini sih nggak ada kartu yang berbicara tentang love life gitu ya secara eksplisit, cuman karena di situ ada Ten of Cups bisa jadi ya transformasinya itu adalah um, kamu yang sedang mencari ketemu dengan seseorang yang akhirnya kamu bisa menganggap dia sebagai rumah gitu, tempat kamu pulang, tempat kamu bisa vulnerable, ketemu seseorang yang terasa pas. Mungkin di sebelum-sebelumnya, hubungan sebelumnya maksud aku, kayak terasa nggak pas atau kayak kamu berpikir, ah gue akan bersama dia tapi ternyata enggak, ada sesuatu terjadi di tengah jalan. Seperti itu ya. Terus di titik ini kayak kamu udah apa ya, sudah bisa meregulasi emosi diri kamu dengan baik, sekarang posisinya hidup kamu lebih tenang, semuanya sekarang pelan-pelan udah terlihat dengan jelas maksudnya, arah gue kemana nih setelah ini, oh jalan apa yang akan gue pilih, oh apa yang mau gue lakukan, sekarang semuanya sudah terlihat lebih jelas gitu. Terus, kan tadi aku sempat bahas tentang kegelapan itu misalnya rasa takut, programming alam bawah sadar kita, trauma-trauma kita. Nah, karena tadi ada tema bahwa ada yang melakukan inner work dan ketika kita mau melihat ke dalam, melakukan perubahan dari dalam dan itu akan terlihat, terasa gitu vibe-nya dari luar. Jadi kayak orang tuh ngeliat kamu kayak beda gitu, vibe kamu terasa beda. Mungkin kamu akan mendengar kalimat-kalimat, kok lo beda sih? Tapi beda apanya gitu, kayak vibe lo beda aja gitu. Tentu saja berbeda karena kamu sudah melewati banyak kegelapan dan kamu bisa keluar dari situ. Oke, yang penting tuh lihat page of wands di dasar deck. Kamu bisa, tadi aku bilang bisa bernafas lega, kamu bisa lebih relax, kamu lebih excited dan optimis gitu untuk sebuah lembaran baru ini atau hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu dan itu vibe-nya menyenangkan yang nikmatin rasa senang itu gitu. Nggak usah pakai overthinking kayak merasa ini beneran nggak ya, gue bisa nggak ya, atau ini sesaat doang ya, atau hal-hal pokoknya dialog-dialog yang aneh-aneh gitulah yang mungkin akan muncul di pikiran kamu. Ya sebuah reminder aja gitu ya. Ya aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.